Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih diberi kesempatan kita menghirup udara oleh Allah. Masih diberi kita kesempatan untuk datang ke masjid dengan semangat, walaupun ada badan kurang-kurang sehat sedikit, tapi itu terkesampingkan oleh satu keyakinan bahwa tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita menjadi berjihad, mau mengalahkan, mengenyahkan semua halangan-halangan yang mungkin datang ke dalam perasaan kita saat kita bangun tidur. Nah, kemampuan kita untuk mengenyahkan halangan-halangan itu kita syukuri. Ya. Nah, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Ditanamkan oleh Allah perasaan berharap kepada Allah. Karena tidak ada pengharapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa seperti itulah, kita lawan perasaan-perasaan itu, dan itu kita syukuri. Kita syukuri karena ada orang yang hanyut dengan perasaan seperti itu sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, dalam ayat yang sering kita baca, kita dengar para guru kita, ustaz kita menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan berbagai macam bentuk ujian. Di antaranya dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan was-was akan begini, akan begitu, dan lain sebagainya. Nah, perasaan itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja datang kepada kita. Semua orang bisa merasakan hal yang seperti itu. Kadang-kadang hinggap saja ke hati kita perasaan was-was, perasaan khawatir tanpa ada sebab, ada aja datang itu. Nah, maka apalagi ada sebabnya, ada penyebabnya yang membuat kita khawatir. Maka di ujung ayat itu adalah wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ketika perasaan itu datang, maka ada di antaranya yang hanyut dengan perasaan itu. Kalau sedih, hanyut dengan kesedihannya. Kalau marah, hanyut dengan kemarahannya. Kalau galau, hanyut dengan kegalauannya. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadi itu takut, lapar, kekurangan atau meninggal keluarga dan lain sebagainya, itu semuanya sesuatu yang menimpa, musibah. Kalau terkena salah satu itu, maka orang itu apa? Dia cepat kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia secara harfiah dia mengucapkan innalillah, apapun yang terjadi semuanya datang dari Allah.
Oleh sebab itu kami juga akan kembali lagi kepada Allah. Maka diserahkannya dirinya kepada Allah dalam dalam menghadapi musibah itu. Tetapi berserah diri di situ artinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berserah diri di situ artinya apa? Tawakal. Tawakal itu artinya apa? Menyerahkan diri tetapi sesudah upaya, sesudah usaha yang sungguh-sungguh. Ya, berupaya dulu baru bersungguh-sungguh. Seperti disebut dalam hadis Nabi, seorang sahabat menambatkan kudanya pergi salat berjamaah ke masjid, kudanya ditinggalkan aja di luar. Ya, kata Nabi, ikatkan. Katanya dia berserah diri kepada Allah. Kata Nabi, berserah diri kepada Allah, ikatkan kudamu itu dulu, baru tawakal kepada Allah. Tidak langsung menyerah gitu saja. Jadi ada upaya menghadapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya muhawilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai yang membuka itu ya tentu rahmatnya. Membuka itu adalah semua hal-hal yang baik. Membuka hati juga. Ya Razzaq, yang memberi rezeki. Rezeki itu macam-macam. Perasaan tenang itu rezeki. Ya, perasaan nyaman itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya berbentuk benda. Rezeki yang terbaik itu ya adalah hidayah, ketenangan jiwa. Ya, yang membuka segala yang kita butuhkan, rezeki Allah, rahmat Allah, yang memberikan rezeki hawil halana ila ahsanil hal, ya muhawilal ahwal, wahai yang memaling-malingkan keadaan itu kan berubah. Kadang kita tadi ada sedih, ada gembira, kadang-kadang ada marah, ada cemas, ada galau. Nah, itu perasaan itu namanya tahwil, berpaling-paling. Yang memalingkan itu adalah Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Zat, wahai Tuhan yang memaling-malingkan keadaan, palingkanlah keadaan kami ila ahsanil hal, kepada keadaan yang sebaik-baik keadaan. Bibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, beberapa hari ini kita termasuk, ya, saya yakin kita semua merasakan suatu perasaan, ada perasaan cemas, ya, ada perasaan galau, perasaan risau beberapa hari ini. Yakin kita merasakan hal yang itu semua. Bagaimana keadaan kita, bagaimana negeri kita, bagaimana nanti anak cucu kita setelah melihat hasil pemilu ini, misalnya itu. Ini menimbulkan kegalauan. Bukan kita di sini aja, di mana-mana. Tetapi mendoa kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah kepada Allah kita bertawakal. Ya, Allah sebagai wakil kita, maka kita doakan balikkanlah keadaannya ini, Allah. Perasaan yang sudah lama kami merasakan perasaan yang risau, galau seperti ini. Balikkan keadaan kami kepada keadaan semula yang baik. Kita yang sudah berumur ini selalu membayang-bayangkan atau terbayang kondisi-kondisi sekian puluh tahun yang lalu. Tahun 80-an ke bawah, ya. 80-an ke bawah, 90-an ke bawah. Terbayang betapa tenangnya hidup bermasyarakat, damainya kehidupan. Sekarang berubah. Kita tidak mungkin lagi kembali ke belakang. Tapi suasana itu bisa dikembalikan, minimal suasana hati kita. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan. Maka dalam kondisi sekarang ini ada perasaan cemas. Perasaan cemas umumnya bangsa Indonesia, peristiwa kita baca di media, ya, kita tengok di media sosial itu macam-macam yang terjadi. Orang sepertinya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Yang penting kehidupan dunia.
Seperti yang sudah kita sampaikan juga, Nabi sudah mengatakan, memberi peringatan. Sayati zaman, akan datang nanti suatu masa umara'uhum kal asad, penguasanya seperti singa. Gimana singa? Kerjanya menangkap, memakan, mencabi apa yang dia mau. Dia tidak peduli yang lain. Diterkamnya segala sesuatu dengan begitu ganasnya dan tidak mempedulikan perasaan orang yang lain yang ditekamnya. Itu singa. Nah, penguasa itu seperti itu pada masa itu, kata Nabi. Wizara'uhum, para menterinya seperti serigala. Serigala itu adalah binatang hewan yang paling licik. Yang paling licik. Dia hanya tahu yang sukanya dia saja. Kalau dia tidak dapat cari makan sendiri, apa yang sisa-sisa daripada singa, penguasanya, bosnya itu yang dimakan. Hukama'uhum kal kilab. Para hakimnya seperti anjing. Apa kerja anjing? Selalu mengambil muka kepada orang yang suka memberinya makan. Menyala siapa saja yang dekat-dekat kepada bosnya. Tidak peduli yang dia salah itu orang baik sekalipun. Pokoknya dia salahnya. Itu para hakim yang menyenangkan di atas. Itu kata Nabi sudah hampir 15 abad yang silam. Kondisi itu sekarang seperti ini. Persis sekali seperti ini. Nah, ketika itu, saya sampaikan kemarin, ketika itu apa? Akan kita biarkankah? Tenangkah kita? Kan memang sudah akan terjadi juga seperti ini. Iyalah, apa boleh buat? Ikuti aja. Tidak. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Tetap berpegang teguh dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kalau menyerah ya habis. Nah, maka diantaranya adalah tadi kita berdoa kepada Allah, wahai yang memaling-malingkan keadaan, wahai yang maha membalingkan keadaan, palingkanlah keadaan kami kepada yang terbaik, yang terbaik. Nah, salah satunya apa? Dalam doa berikut. Dan itu diajarkan oleh Nabi, dibaca dalam sujud terakhir. Apa? Doanya, Allahumma rzuqni makhraja. Kalau kita bersama, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berilah kami jalan keluar. Itu ikhtiar. Berdoa itu bukan pasrah, bukan tidak ada usaha. Doa itu adalah bagian dari usaha. Bahkan doa itu disebut Nabi mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Ibadah yang tertinggi itu adalah doa. Kenapa? Dengan berdoa itu menandakan bahwa kita memang mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, sebagai penguasa kita, sebagai yang paling berkuasa. Kita doakan, ya Allah marzuqni makhraja. Ya Allah, berilah kami jalan keluar dari kemelut hati yang kami rasakan ini, dari masalah kehidupan yang kami rasakan sekarang ini. Minta jalan keluar pada Allah. Sekarang kita sudah sibuk. Orang sekarang sudah berbuat apa saya katakan tadi. Pemilu belum apa-apa. Sudah diumumkan siapa pemenang. Padahal masih banyak daerah yang masih menghitung-hitung suara. Tapi sudah keluar. Begitu parahnya negeri kita ini. Mungkin banyak di antara kita menonton video seorang pejabat di Singapura. Dia mengatakan kalau di Amerika sekian jam sudah pemilu keluar hasilnya. Kalau begitu cepatnya teknologi mereka. Di Jepang sekian jam misalnya. Di mana-mana ada yang 2 hari 3 hari. Tapi kalau di Indonesia belum pemilu hasilnya udah keluar. Itu kata orang itu, pejabat Singapura mengatakan itu. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, apa yang dikatakan mereka itu sebenarnya seakan-akan benar semua. Belum apa-apa, sudah kita menusuk pulang, kita ke rumah berapa lama, ada keluar hasilnya.
Saya menang 90%. Tidak tanggung-tanggung orang dikatakan menang itu sudah datang pula karangan bunga sekaligus. Saya tidak tahu kenapa bangsa kita ini kok jadi bangsa seperti ini. Kalau istilah orang-orang awak, tidak salah bunuh mengandung. Ya. Kalau tidak salah bunuh mengandung, salah siapa? Ya. Salah siapa? Mungkin salah orang yang memutarnya kemudian. Nah, jika kita berharap, jangan kita cemas dulu. Jangan kita takut. Kalau cemas, kembalikan kepada Allah. Bisa berbalik keadaan itu kepada yang sesuai yang kita harapkan. Sesuai yang kita harapkan. Bagaimana mengatakan seorang itu baik atau tidak baik? Apa ukurannya? Kalau kita tidak kenal dengan orang itu, baik atau tidak baik mengenal orang itu. Allah memberi namanya aklun salim. Apa itu aklun salim? Akal sehat. Akal sehat. Bahkan saya ketika belajar ilmu hadis dengan guru saya waktu itu. Kalau kita tidak tahu riwayatnya hadis itu, rawinya hadisnya sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Kita nggak tahu. Bagaimana, Pak Prof? Kalau kita dengan apa kita mengukurnya? Hadis itu benar, hadis itu sahih apa tidak? Ini hadis apa bukan? Pak kata beliau, ukur dengan akal sehat. Akal sehat manusia itu bisa menentukan ini benar atau tidak. Ya. Sama dengan kita melihat orang bicara, ini jujur, ini sebenarnya atau dibuat-buatnya. Nampak istilah orang sekarang itu bahasa tubuhnya. Di matanya nampak, di bibirnya nampak, di gerak tubuhnya nampak. Orang kok pedutuh itu enggak. Itu jujur, nampak ya nih. Itu hati. Itu namanya akal. Akal sehat itu apa? Diterima oleh akal sehat kita ini benar. Itu ukurannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita misalnya yang memilih kemarin, misalnya yang memilih 01 misalnya, sekarang tidak apa-apa disebut lagi karena dia sudah ya. Kalau memilih itu, kenapa? Kita kan tidak kenal, banyak tidak kenal dengan calon 01 itu. Artinya kalau tahu tapi tidak kenal, tapi hati mengatakan sekian tahun kita mempelajari dia, ini adalah calon yang terbaik. Nah, kita lakukan itu, kita ikuti hati kita. Kalau ada galau, bisa berubah. Doa. Kan sudah kita katakan kemarin bahwa takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan ini akan begini. Tetapi istilah anak-anak sekarang, takdir itu on off. Bisa di on kan hidup dia, bisa di off kan mati dia. Berubah. Artinya apa? Siapa yang akan on off untuk awak tekan listrik? Kalau dia on kan mati dia. Kalau dia on sekali mati. Ini off namanya. Siapa yang bisa mengubahnya? Yang punya takdir itu. Yang menentukan takdir itu. Siapa? Allah. Maka Allah bisa saja berubah. Mau on off ini. Tapi dengan cara apa? Doa. Itu hadis sahih. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa membuat Allah bisa mengubah takdir dengan yang sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sedang kita hadapi. Yang kita hadapi ujian yang berat. Memang di masa kita ini rupanya ujiannya berat. Masa kita hidup. Kemarin ada COVID. Begini, begitu. Sekarang dihadapi kondisi seperti ini. Orang tak malu-malu. Saya mengatakan bahwa tempat. Tidak ada orang yang lebih jahat di satu negeri kecuali orang yang terus terang melanggar hukum. Terus terang melanggar hukum. Terus terang bahkan merasa bangga bisa melanggar hukum. Inilah orang yang paling jahat. Mengangkangi semuanya. Kenapa? Orang yang seperti ini tidak ada Tuhan pada dirinya. Walaupun mulutnya manis. Walaupun dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab, kata Allah dalam Al-Quran.
Ada di antara manusia itu orang yang membuat kamu terpesona menengok dia. Bahkan dia menggunakan nama Allah, ayat-ayat Allah untuk mengatakan isi hatinya. Kamu jadi terpesona. Tapi apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam. Padahal dialah yang paling besar bencinya kepada agama Allah. Nampak sekarang. Gitu. Dia seakan-akan orang beragama. Saya, Bapak Ibu sekalian, tahun 2005 saya ke Vietnam. Di Vietnam itu saya malam hari ada anak-anak mahasiswa jual baju oblong, kaos, t-shirt. Saya tanya agamanya apa? Apa jawabnya? Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Jadi ada orang beragama, artinya apa? Saya percaya kepada Tuhan, Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Hebat, luar biasa. Ini ada orang beragama, bahkan menjadi imam salat pula, diikuti oleh kiai di belakangnya. Tapi bahwa aladul khisam, hatinya dialah yang paling membenci agama. Baik, nah istilah orang-orang tua dulu, musang berbulu ayam, ya, terkicuh ayam. Jadi kalau ada orang penipu Indonesia ini berhasil dia menipu, itu penipu yang luar biasa. 200 berapa sekarang penduduk Indonesia bisa ditipu, luar biasa. Tapi tidak semua orang bisa ditipunya. Tapi orang yang masih mendengarkan kata hatinya, dia tidak akan ditipu. Cuma kebanyakan orang yang ikut itu bukan karena menganggap dia baik, tapi yang mengikut karena ada yang didapatkan darinya. Itu yang diharap. Nah inilah yang paling berbahaya. Nanti kata Nabi, orang yang diikuti bukan karena merasa orang itu baik daripada yang lain, tapi karena ada sesuatu yang diharapkannya dari orang diikutinya. Nanti orang itu juga yang akan diikutinya masuk ke neraka nanti. Ini yang kita takut. Makanya doa tadi, wahai yang sering kita baca, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku. Walaupun penguasa kami sekarang sudah seperti singa, walaupun para menteri kami sekarang sudah seperti serigala, walaupun para hakim kami sudah seperti anjing, tapi jangan jadikan kami seperti kambing. Jangan jadikan kami seperti kambing. Kambing itu tidak ada akalnya. Kemana dibawa mau saja. Jadikanlah kami tetap sebagai umat Nabi, sebagai hambamu yang engkau beri hidayah. Makanya doa tadi, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berilah kami jalan keluar. Kalau kita sedang menghadapi masalah untuk diri kita, ada jalan keluarnya. Kalau keluarga kita sedang bermasalah, ada jalan keluarnya. Entah sakit, entah apa perkara, itu kita harapkan jalan keluar. Tunjukkan jalan bagaimana mengatasi masalah. Yang susah kan itu tidak tahu jalan keluar. Buntu ini yang banyak membuat orang bunuh diri. Banyak orang membuat diri. Atau malah berbalik daripada kenyataan, daripada hidup yang seharusnya. Keyakinan inilah yang terus kita tanamkan pada diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Ditanamkan terus sampai kapan? Sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Kenapa? Karena hati masih bisa berbolak-balik. Hati masih bisa berbolak. Iman itu bisa, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dengan tetap beramal, wa yanqus berhenti beramal lalu meninggalkan amal berbuat yang tidak baik, turun iman itu. Jadi kita datang ke masjid ini dalam rangka berikhtiar mempertahankan iman. Pertahankan iman. Jadi gunakan kesempatan selama di masjid untuk menguatkan iman itu terus.
Kayak orang petinju itu bukan, karena selalu dia bertanding. Dia berulang-ulang pergi ke tempat dia latihan itu untuk terus melatih, mempertahankan supaya lebih kuat terus. Sama dengan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran jadi tahfiz, diulang terus, menguatkan itu. Karena ada saatnya iman itu berfluktuatif, kata orang sekarang. Kadang naik, kadang-kadang turun. Dijaga kestabilannya. Saat-saat tertentu kita bisa lepas, siapapun kita. Saat-saat tertentu kita bisa lengah. Tetapi orang yang hatinya ditujuki Allah, begitu udah lepas, ingat cepat. Makanya dikatakan watbi'is, ayat Allah mengatakan watbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Kalau terlanjur khilaf, salah, cepat dia ingat, ikuti dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jahat, perbuatan buruk yang kita lakukan. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang hatinya terlalu terjaga. Itu karena dia manusia, dia khilaf, maka dia kembali. Kalau hatinya sudah terjaga, namanya hatinya sudah maghlulah. Apa arti maghlulah? Hati yang sudah terkunci. Ini yang kita takut. Kalau hatinya sudah buta. Kalau mata buta, hati masih bisa melihat. Banyak saya punya kawan dulu, ibu, waktu sekolah pesantren dulu. Kalau dia pulang dari sekolah, dia kamu jangan itu. Saya duduk di rumah sendirian. Dia buta, benar-benar buta. Langsung dia leden. Padahal saya tidak bersuara, tidak bergerak, saya duduk aja. Dia bilang tahu dia leden dia. Tahu dia. Dengan apa dia melihat? Hati. Tetapi kalau hati yang buta, mata jadi buta, telinga juga jadi buta, semuanya jadi buta. Nah, ketika hati sudah buta, iblislah kemudian yang mengambil alih kendali hidup kita. Ini yang kita takut. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya hati selalu terbuka, ya. Mata bisa buta, tapi hati yang sudah hati kita yang kita harapkan itu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, tetap yakin kepada Allah, tetap dilindungi kita oleh Allah, ya. Kalau kita baca-baca sejarah kan, Jenderal Sudirman sudah akan dibunuh, sudah akan ditembak oleh Belanda. Apa yang terjadi? Kan ada pengkhianat ditujukannya kepada Belanda yang mencarinya. Rupanya ada pengkhianat melapor kepada Belanda, Jenderal Sudirman di sana. Pergi Belanda ke sana mau menembak. Ini orangnya. Berputar mata Belanda itu. Bukan ini Sudirman, kamu ini pembohong, kamu ditembak. Ditembak oleh Belanda. Padahal sama dengan Nabi Isa, ya, yang yang akan dibunuh oleh orang Yahudi. Siapa namanya? Lupa. Jadi yang ke rumah Nabi Isa, dia mau membunuh Nabi Isa. Nanti jadi apa? Isa diangkat oleh Allah dan wajah Nabi Isa dipindahkan ke dia. Dia yang dibunuh oleh orang Yahudi. Nah itu penuhnya keyakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah tentu. Tapi kita melatih. Memang seperti kita ngomong kemarin, yang kita khawatirkan bukan kita lagi, tapi anak cucu kita di belakang. Kekhawatiran semacam itu, kekhawatiran yang beralasan dan dibolehkan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah kita takut, khawatir meninggalkan anak cucu yang nanti ditinggalkan lemah-lemah. Diulang lagi oleh Allah, khafuu alaihim. Hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian merasa was-was, merasa takut. Untuk itu tidak disimpan kekhawatirannya, dipersiapkan.
Maka saya katakan juga di berbagai tempat kita harus waspada sekarang. Kita harus bersatu. Kita harus waspada menghadapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi di negeri kita ini. Jangan kita satu-satu berserak-serak dimakan oleh harimau satu-satu. Yang lain diam. Begitu kena satu, yang lain harus bersatu. Bergerak bersama-sama, bersatu. Makanya perlu kita persatuan di masyarakat. Karena kita juga nggak tahu di tengah masyarakat kita itu ada pengkhianat. Di mana-mana ada pengkhianat. Sejak dulu ada pengkhianat. Makanya perlu kita tahu mana yang jadi pengkhianat di kampung ini. Harus kita tahu. Tidak perlu mencurigai orang, tapi perlu ada bukti. Ada kisah. Kenapa di Piaman itu tidak ada lagi orang? Ya, dulu kan ada orang pengkhianat di Piaman ketika musim Belanda kan. Jadi, tapi Belanda itu tahu saja terus apa yang direncanakan oleh pejuang-pejuang di Piaman itu, tahu aja Belanda terus. Akhirnya diutuslah cari, ada seseorang dicurigai oleh masyarakat, ada suruh anak kecil main menengok-nengok dia. Rupanya itu orangnya. Ditangkap orang itu, disembelih. Sembelihnya bukan tanggung-tanggung, pakai seng menyembelihnya. Kasusnya tak ampun dari kawan-kawannya. Dari situ, tidak adalah orang-orang yang bertanya sipit itu. Beramal lagi sudah itu. Kenapa? Itu kita juga harus perlu sekarang. Sepertinya, ya kita bersatu. Makanya masjid inilah tempat kita menyatukan. Masjid inilah kita menyatukan. Orang paling muda, yang paling kita khawatirkan anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita tidak tahu sejarah, buta sejarah. Padahal dalam teori militer, kalau ingin menguasai suatu negeri, suatu negara, buat dulu anak-anak mudanya tidak tahu dengan sejarah negaranya. Ada sejarahnya diputar balik, dibelokkan sejarah. Sekarang paling mudah membelokkan sejarah dengan menggunakan internet itu, di Wikipedia karena namanya, di apa karena namanya diputar. Makanya kami kalau di kampus membimbing disertasi apalagi dokter tidak bisa diterima kalau dari internet saja, karena itu bisa diputar. Ayat Al-Quran itu bisa diubah di internet itu. Makanya kembali ke buku itu. Nah, untuk menguasai satu kaum, buatlah anak-anak mudanya buta dengan sejarah negerinya. Makanya kita yang tua-tua ini harus wajib pada saat-saat tertentu bersejarah, bercerita kepada anak cucu. Bercerita, sampaikan itu. Jangan nanti ketika kita sudah tidak ada lagi, tahu tiba masalah. Kenapa ayah saya dulu, ibu saya, atuk saya, paman saya tidak menceritakan kepada kami? Salah kita. Itu bagian daripada ikhtiar. Berceritalah pada itu. Nah, kalau mau bercerita seperti ya tempat-tempat perkumpulan seperti inilah yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, berpegang teguh dengan si Allah, kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda pemikiran, tapi untuk yang satu menjaga keselamatan bersama kita tidak boleh berpisah. Kita harus satu. Kita harus satu karena orang berkali-kali saya katakan, orang sangat ingin menguasai Indonesia ini karena sangat kayanya. Tidak ada di dunia ini negara yang lebih kaya dari Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Kan pernah menengok juga seorang pembantu rumah tangga di Singapura sekian tahun bekerja. Bosnya selalu mengatakan negeri kamu kaya raya, tapi kalian bodoh-bodoh. Kenapa bodoh-bodoh? Karena pemimpin tidak amanah dengan kepemimpinannya. Itu yang kita takut kita. Padahal tugas pemimpin itu apa? Melindungi, mengayomi, dan membimbing keluar daripada kebodohan. Tetapi bila pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ingin berkuasa lama, dibuatnya negerinya, masyarakatnya bodoh. Bodoh itu harus dipertahankan. Itu yang dilakukan dulu di kerajaan Romawi kuno dulu. Buku-buku yang ditulis oleh filosof-filosof Yunani itu dikumpulkannya dalam sebuah perpustakaan. Pustaka itu ditaruh jauh, ada lembah di situ. Tidak ada orang bisa ke perpustakaan kecuali kaum bangsawan saja. Karena nggak boleh orang membaca buku itu nanti pintar.
lembaran buku itu dikasih racun. Dan kita kalau membalik-balik buku kan biasa kalau kering tangan tuh begini. Nah, sudah kena racun mati. Ya mati. Itu dibuat di situ. Alhamdulillah saya sampai ke situ tahun 2008 ke daerah. Ada sebuah katedral besar, ada lembah kayak ngarai dalam gitu. Di Merici jembatan kecil itu hanya yang bisa para orang-orang bangsawan saja. Rakyat tidak boleh tahu. Kenapa? Rakyat harus bodoh. Kenapa rakyat harus bodoh? Karena penguasa akan ingin berkuasa selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan kita akan dikasih pemimpin yang mau mencerdaskan rakyat, bukan untuk membodohi rakyat. Bapak Ibu sekalian, baiklah karena waktu sudah siang, kita cukupkan sedemikian dulu. Mari kita jaga kebersamaan kita terus kontak itu. Apa yang terjadi dirasakan oleh seorang di kampung kita ini kita harus merasakan bersama. Sakit satu, sakit bersama. Senang satu, jaga persatuan itu. Kita minta dapat di Pak RW kita hadir dalam gini seperti ini supaya bisa mengarahkan masyarakat. Ya, kita bukan ceramah biasa, kita ingin ceramah dari hati ke hati. Pak RW, Pak RT kita hal-hal seperti ini kita perlu hadap bersama-sama. Mudah-mudahan terbuka hati mereka untuk itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.